Pandemi yang kita lalui beberapa waktu yang lalu, semua kita akan berdoa dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, kapan pandemi ini selesai? Kapan pandemi ini berakhir? Dan puji Tuhan, Tuhan akhirnya menjawab doa kita bersama. Kita bisa melalui pandemi itu dan kita kembali bisa memulai kehidupan kita lebih normal kembali. Walaupun tidak kita katakan bahwa pandemi itu sama sekali sudah tidak ada lagi, tapi paling tidak sudah jauh lebih berkurang dan kita salam damai sejahtera ya. Pertama-tama kan panjat dan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita bisa datang bersama-sama di sini untuk merayakan apa anak-anakku semua? Natal itu apa? Siapa yang tahu? Yuk, lupa ya selama 2 tahun tidak merayakan Natal. Natal itu apa? Kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ya. Yang saya hormati Ibu Pendeta Yulius yang sudah hadir pada pagi hari ini dalam ibadah Natal ini, dan nanti beliau akan menyampaikan ibadah ya firman Tuhan kepada kita semua. Yang saya hormati ini ada Ibu dari SDN 5 Bukit Tunggal mewakili dari kepala sekolahnya, terima kasih sudah hadir. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru yang ada di SDN 7 Bukit Tunggal. Yang saya hormati Ketua Panitia Natal beserta jajarannya, terima kasih. Ini ada pemain keyboard kita, saya perkenalkan aja ya. Yang saya hormati Bapak Lewi. Bapak Lewi ini selain beliau pemain keyboard, beliau ini adalah kepala sekolah ya. Kepala sekolah SMP berapa Pak lupa? Satap 3. Tepuk tangan buat Bapak Lewi, luar biasa ini. Sudah kepala sekolah, main musik ya. Apa itu semua bisa. Yang saya hormati juga orang tua yang sudah hadir di sini. Terima kasih Ibu Bapak yang sudah hadir. Ada Bapak tadi saya lihat ya. Ada Bapak 1 orang tadi. Yang saya cintai anak-anakku semua. Bagaimana? Apa kabarnya? Sehat semua? Puji Tuhan ya. Kita harus sehat dan pada hari ini juga kita harus semangat. Tidak banyak yang saya sampaikan kepada kita semua karena tadi semua disampaikan oleh Ketua Panitia. Ketua Panitia menyampaikan tadi dari A sampai Z ya sudah disampaikan ya. Terima kasih Ketua Panitia. Dan kita ucapkan nih banyak terima kasih kepada panitia yang sudah luar biasa, yang sudah bekerja keras semua untuk supaya Natal tahun ini bisa dilaksanakan. Dan ini berkat kerjasama kita semua, baik itu guru-guru, orang tua siswa, dan seluruh warga sekolah SDN 7 Bukit Tunggal. Dan tadi apa yang dikatakan oleh Ketua Panitia itu sangat benar sekali. Pertama, kami merayakan Maulid pada tanggal berapa ya? 17 ya. 17 November. Oktober ya. Lupa saya. Kita merayakan Maulid. Ini mulai dari awal kita mulai bersama-sama. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Ketua Panitia tadi, kita melibatkan semua, bukan agama tertentu, tetapi semuanya, baik itu Islam, Kristen maupun agama yang lain ya. Di sini cuma ada Islam, Kristen dan Hindu saja ya. Nah kebetulan guru agama Hindu itu bukan orang di sini, tetapi dia di SDN 1 Menteng. Suaranya hanya seperti 15 peserta aja. Shalom. Luar biasa suaranya, semangat luar biasa ya. Sekarang kita masuk ke ibadah Natal yang kedua ya. Untuk memulai ibadah kita, kami undang jemaat untuk berdiri. Bangkitlah dan sujudlah menyembah Tuhan dengan beralaskan kekudusan. Lihatlah langit dan bumi menceritakan kemuliaan Tuhan, dan lihatlah cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya.
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bara sorga.
Kami memuji dan memuliakan kebesaran nama Tuhan, sebab hanya Engkau-lah yang layak untuk boleh dipuji dan disembah. Kami naikkan syukur dan terima kasih kami, karena Tuhan begitu mencintai dan mengasihi kami. Terbukti nyata kasih dan kemurahan Tuhan dengan cara boleh menganugerahkan putra tunggalnya bagi sekalian kami manusia, yang mana hari ini bersama-sama dengan seluruh keluarga besar SDN 7 Bukit Tunggal ini ya Tuhan, kami bersama-sama merayakan akan kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang mana lahir ke dunia dengan segala hal yang terbaik yang ada pada dirinya, yang boleh sama dengan kami manusia kecuali dosa. Terima kasih kami kembali di tahun ini boleh mengingat, mengenang, merayakan kelahiran Tuhan. Dan seraya bersyukur berterima kasih untuk semua hal yang boleh kami lalui dan kami lewati. Kami menyadari bersama ketika kami boleh melakukan, melewati segala sesuatu yang baik dalam hidup kami. Semuanya karena cinta dan kasih Tuhan. Maka kiranya saat ini Engkau berkenan untuk boleh menerima segenap pujian syukur mazmur kami saat ini dalam kebersamaan kami dalam ibadah di tempat ini. Biarlah melewati sukacita Natal ini ya Tuhan, cinta kasih dan tali persaudaraan di antara kami semakin kuat teguh kokoh, karena Tuhan mencintai dan mengasihi kami. Kami pun boleh melakukan cinta dan kasih bagi sesama kami. Diberkatilah kami semua mulai ada di tempat ini saat ini. Diberkatilah setiap kami boleh ambil bagian dalam pelayanan, dalam ibadah sampai dengan perayaan Natal ini. Setiap orang kami percaya boleh bersukacita dan berbahagia di tempat ini, siapa saja kami. Karena sungguh kami bersama-sama dengan cinta dan kasih kami kepada Tuhan, dengan semangat dalam satu hati satu pikiran kami untuk boleh membentuk yang terbaik, sehingga terwujudlah kebersamaan ini. Maka diberkatilah kami, sehingga sukacita Natal ini tidak berlalu begitu saja, melainkan boleh hidup dalam hidup kami ya Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami bersukacita dan bersyukur menyambut kelahiran Tuhan, dan kami merayakannya dalam ibadah kami saat ini.
Bacaan Alkitab yang pertama diambil dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6 yang demikian bunyinya dengan trikop kelahiran Raja Daud. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersuka cita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi bagian. Sebab kuk yang memakannya dan gandum yang di atas bahunya serta tongkat yang dihias telah kupayakan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang bergelap-gelap dan setiap jubah yang berdarah akan menjadi umpal api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, dan roh kudus telah ada di bawahnya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib Allah yang perkasa Bapa yang kekal Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera dan berkat kesudahan di atas tahta Daud dan di bawah kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecuali Tuhan, maka Allah akan melakukan hal ini. Pembacaan Alkitab yang kedua diambil dari kitab Injil Markus pasal 1 ayat 18 sampai 25 yang demikian bunyinya dengan berikut kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, Yusuf suaminya. Suaminya Yusuf sakit dan tidak mau mendengarkan bahwa istrinya tidak tahu. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam, tetapi ketika ia mempertimbangkan hal itu, malaikat Tuhan masuk kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakannya dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang dinyatakan Tuhan oleh Nabi. Sungguhnya anak dari itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sejak kami dari tidurnya, Yesus berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai tapi tidak bersatu dengan dia sampai ia melahirkan anaknya. Pembacaan Alkitab yang kedua diambil dari kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 14 yang demikian bunyinya dan perikop kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di sini. Maka pergilah semua orang dan mendaftarkan diri masing-masing dari kota sendiri juga. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea Yudea ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan mangkuk dan membaringkannya di dalam pelung, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala ternak. Mereka pada waktu malam tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sebuah roh besar dari sang surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang bernama baik." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin.
Thank
untuk boleh bersama-sama merayakan apa? Iya betul, merayakan Natal. Dapat 100. Nanti hadiahnya ambil dengan ibu kepala sekolah ya. Bagi semuanya yang di belakang, ada sukacita? Ada sukacita? Ada, puji Tuhan, haleluya. Kita akan bersama-sama mendengarkan bagian firman Tuhan, berita Natal kita bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan dengan syukur dan terima kasih kami. Kami datang kepada Tuhan dengan pujian dan mazmur kami. Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12, demikian firman Tuhan. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Bapak Ibu guru, saudara yang saya kasihi serta anak-anak yang saya cintai di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hidup ini kita bebas memilih jalan apa yang hendak kita lalui. Jalan kiri, jalan kanan, jalan atas atau jalan bawah, jalan yang lurus atau jalan yang berbelok-belok. Ketika jalan itu membawa kita kepada sebuah kebaikan, membawa kita pada sebuah kenyamanan dan kebahagiaan, maka mari kita melaluinya. Namun yang pasti harus kita ingat bahwa ketika kita melalui jalan yang kita pilih, harus dalam penyertaannya Tuhan, harus dalam tuntunannya Tuhan. Nas kita pagi ini saya ambil berdasarkan tema kita di tahun ini. Apa temanya? Boleh dibaca? 1, 2, 3. Kita sama-sama 1, 3. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Hal pertama yang harus kita ingat, bahwa sebelum mereka melalui jalan ini, jalan lain ini, mereka didahului dengan sebuah mimpi. Siapa yang pernah tidur lalu bermimpi? Mimpinya apa sayang? Sudah berdoa belum? Sebelum tidur? Hah? Sudah berdoa belum? Oke, sudah berdoa. Tapi masih mimpi hantu ya. Berarti doanya tadi lupa aminnya. Jadi kalau berdoa jangan lupa aminnya. Iya. Sebelum mereka pergi ada isyarat, ada tanda untuk mereka, yaitu melewati mimpi. Nah, Bapak Ibu guru, saudara dan saudari yang saya kasih diberkati Tuhan yang ada di tempat ini, juga anak-anak semuanya. Orang Majus ketika mereka pergi saat itu pasti mempunyai tujuan yang baik, yaitu tujuan mereka adalah menemukan bayi yang terlahir yang katanya adalah Raja Yahudi. Pada saat itu mereka tiba di istana Herodes, menerima arahan bimbingan dari Raja Herodes. Lalu mereka pergi ke Bethlehem. Yang menariknya ketika mereka tiba di Bethlehem dan mereka sudah bertemu dengan bayi Yesus, mereka kemudian menyelesaikan semuanya dengan baik dan mereka berbalik arah. Mereka pulang dan mereka tidak menemui Herodes di Yerusalem. Artinya mereka pulang diam-diam, teman-teman, anak-anak semuanya. Mereka tidak menuruti apa yang dikatakan oleh Herodes. Karena apa? Herodes punya rencana yang kurang baik. Mereka tahu itu. Kita kalau bertemu orang yang jahat, kalau pulang sekolah, ini sudah jamnya pulang sekolah nih, kalau belum dijemput mama papanya, jangan kemana-mana dulu ya. Takutnya ada orang jahat.
Takut ada orang jahat, nanti bisa diculik. Karena tidak semua orang bisa memberi kita sesuatu yang nyaman, yang baik. Jadi kita harus hati-hati. Bapak Ibu guru, dalam hidup ini kita diberikan banyak pilihan. Kita bisa menjadi siapa saja. Namun pada prinsipnya kita harus tetap menjadi guru yang baik. Kita menjadi orang yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Sekalipun pasti secara manusia, karena manusia ini tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya rokok. Jadi tidak ada sesuatu yang perfect, yang sempurna sekali. Jadi artinya sebagai guru kita bisa saja tidak bisa melakukan segala sesuatu secara maksimal, secara sempurna. Tapi mari paling tidak kita mau melakukan hal yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita melakukan menjalani jalan yang terbaik yang sudah menjadi jalannya hidup kita, yaitu menjadi pendidik. Sekalipun bisa jadi dalam hidup ini ada jalan yang bisa membawa kita menjadi orang yang tidak baik. Namun pada prinsipnya kita harus melakukan yang baik. Orang Majus ini bisa dikatakan adalah orang yang taat. Mereka mendengar arahan dari Herodes, namun mereka tidak melakukan apa yang Herodes perintahkan. Karena mereka mau melakukan yang terbaik, karena mereka percaya kelahiran Yesus adalah kelahiran juru selamat bagi setiap umat manusia. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang dikasihi berkati Tuhan, Natal kita bersama-sama di tahun ini adalah Natal yang luar biasa, yang mana kita tidak pernah menyangka bahwa kita berada di tahun 2022 ini dengan keadaan sehat dan kuatnya tubuh kita. 2 tahun yang lalu dunia dilanda dengan sebuah peristiwa yang luar biasa yang tidak semua kita bisa mengira ini, bisa memprediksinya. Namun dunia, Indonesia dan kita menjalaninya. Yaitu apa? Virus COVID-19 yang melanda kita semua. Itu terjadi dan bisa menimpa siapa saja tanpa syarat. Tidak harus tua, orang muda pun, anak-anak pun bisa terkena virus ini. Namun bersyukurnya kita bisa melewati masa-masa pandemi itu dengan baik, yang mana semuanya karena anugerah dan berkat Tuhan. Untuk itu bersama-sama saat ini kita diingatkan, diajarkan bersama-sama bahwa mari kita mencari Dia, Yesus Kristus, karena Dia sungguh ada. Mari kita percaya bahwa tidak ada yang terjadi dalam hidup kita di luar daripada kuasanya Tuhan. Untuk itu serahkan hidup dan kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Tidak ada yang mampu memisahkan kasih Allah dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang pun. Karena kasih Allah dari dulu sampai dengan hari ini terus mengikat kita dengan cinta dan kasih yang luar biasa. Terima kasih subtema Keluarga Besar SDN 7 Bukit Tunggal tahun ini luar biasa baik. Kenapa saya katakan baik? Karena di sana ada sebuah kata yang menarik bagi saya, yaitu mempererat tali persaudaraan. Ada sebuah kalimat yang luar biasa. Mempererat tali persaudaraan. Tali, kalau dia sudah mengikat, itu tidak bisa dipisahkan oleh, tidak bisa diputuskan oleh apapun, kecuali sengaja diputuskan. Namun hari ini mari kita berangkat dari Natal ini bahwa ada kasih Tuhan, ada sukacitanya Tuhan, ada anugerahnya Tuhan bagi kita yang mengikat itu menjadi sebuah tali yang luar biasa kuat yang mengikat keluarga menjadi keluarga besar yang menjadi berkat dan memberkati. Tidak hanya di antara para guru, namun juga antara guru dan para murid, guru dan orang tua, dan menjadi sebuah keluarga besar yang luar biasa di tempat ini. Mari kita senantiasa mengikat tali persaudaraan kekeluargaan di tempat ini dengan baik. Mari terus kita menjalin segala sesuatu yang terbaik, bergandengan tangan, satu hati, satu pikiran untuk mulai membangun yang terbaik di tempat ini. Ada banyak rencana dan perencanaan yang akan dibangun, yang akan dirancang.
dan beberapa tahun yang lalu tidak bisa dilaksanakan. Namun di tahun ini, dalam sebuah Yesus yang baik, terima kasih kepada kita. Kesempatan yang indah bagi kami semua di pagi hari ini. Terima kasih atas sehat dan kuat tubuh ini. Terima kasih untuk cuaca yang boleh mendukung acara ini. Terima kasih Tuhan boleh memberkati kami sekarang istirahat kami malam. Yang kami boleh tidur dengan nyenyak dan kami boleh bermimpi yang indah. Sehingga di pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang baru, mengawali hari kami dengan boleh ada di tempat ini dalam perayaan Natal kami bersama-sama. Terima kasih karena kami diperdengarkan akan sabda firman Tuhan. Terima kasih berita Natal kembali diperdengarkan bagi kami. Terima kasih kami diingatkan bersama-sama bahwa Kau lahir dan ada sungguh bagi kami. Engkau boleh membuka jalan bagi kami. Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan untuk boleh menjalani hari hidup kami. Izinkanlah kami untuk boleh menjalani hari kehidupan kami dengan baik. Jalan manapun yang kami pilih, kami percaya semuanya karena tuntunan dari Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami percaya bahwa berita Natal bagi kami bersama-sama saat ini boleh semakin mempererat tali persaudaraan, cinta kasih, sehingga kami boleh membentuk, membangun, menjalin menjadi keluarga besar di SDN 7 Bukit Tunggal ini. Tidak hanya bagi kami sesama guru, namun juga cinta kasih kami bersama-sama antara guru dan para murid, hubungan yang baik antara para guru dan orang tua. Sehingga bersama-sama kami boleh saling mendukung, saling menguatkan, saling berbagi yang terbaik, bahkan sukacita dan kebahagiaan. Dan semuanya boleh terjaga dengan baik, karena Tuhanlah yang boleh memberkatinya. Terima kasih Bapa Surgawi, sukacita dan kebahagiaan kami ya Allah, bahwa tahun-tahun boleh kami lewati, kami jalani dengan baik. Tahun-tahun boleh berganti, namun kasih Tuhan tidak pernah berkurang dalam hidup kami. Terima kasih karena segala rencana dan perencanaan harapan dan cita-cita kami menurut dan cara waktu Tuhan semuanya terjadi, sehingga semuanya boleh mendapatkan sukacita bahagia dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur Engkau ada dan selalu hadir dalam kehidupan kami, dalam sukacitanya, dalam dukacitanya hidup kami, dalam segala musim yang boleh berganti. Semuanya dalam penyertaan dan kasih Tuhan, dan kami bersyukur untuk itu. Oke, izinkanlah saat ini kami menyerahkan sementara kehidupan kami kepada Tuhan. Izinkanlah kami menyerahkan segala harapan dan pengharapan cita-cita kami. Izinkanlah kami juga boleh menaikkan rangkaian sapaan kami saat ini. Secara khusus dan secara istimewa, kami menyerahkan Ibu Kepala Sekolah yang boleh Tuhan percaya menjadi pemimpin bagi sekolah ini ya Tuhan, yang boleh menjadi rekan sekerja bagi teman-teman yang di tempat ini, yang juga boleh menjadi orang tua bagi para siswa dan siswi di tempat ini, yang juga boleh menjadi teman bagi seluruh orang tua para siswa dan siswi, di mana di tempat ini ada sukacita dan kebahagiaan. Ketika Tuhan memakai setiap orang boleh memberi diri dan hidupnya dalam pelayanan, secara khusus Ibu Kepala Sekolah di tempat ini Tuhan, anugerahkan dan nyatakanlah kebaikan dan kemurahan baginya. Berikanlah ia kesehatan dan kekuatan, nyatakanlah hikmat dan rahmat baginya. Berikanlah ia kebijaksanaan, berikanlah ia yang terbaik, sehingga ia boleh menjadi pemimpin di tempat ini yang membawa damai sejahtera, yang membawa sukacita, yang boleh menghadirkan kebersamaan dalam cinta dan kasih, sekalipun terlihat sederhana, namun akan berdampak luar biasa. Kami percaya hidup dan kehidupan Ibu Kepala Sekolah ini ya Tuhan, dari hari ini sampai selama-lamanya, dalam tuntunan pimpinan rahmat dan cinta kasih Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan keluarga rumah tangga masing-masing, anak menantu dan cucunya ya Tuhan, yang jauh mendekat daripadanya, diberkatilah oleh Tuhan. Segala pelayanan yang boleh ia lakukan, karya dan kerja yang boleh ia laksanakan, semuanya kami serahkan di dalam tangan kasih setia dan kuasa Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga boleh setia campur tangan untuk menolong, memimpin dan memberkatinya. Jika dalam masa kepemimpinannya Tuhan, ada saat dan waktunya Ibu Kepala Sekolah merasa lelah, ia merasa jenuh, bahkan ia merasa bosan, bahkan ia ketika ada masalah dan pergumulan, bahkan ketika ia mulai angkat tangan
menyerah dalam segala pergumulan dan tantangan ya Tuhan. Mari Bapa dengan kuasa-Mu Engkau boleh turun tangan untuk menolong, menopang, memimpin dan memberkati ibu kepala sekolah ini, sehingga dia boleh tetap bersemangat, kembali bersukacita, melanjutkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Karena ia boleh ada sampai dengan saat ini, karena Tuhan mempercayakan ia, karena Tuhan percaya ia mampu menjadi yang terbaik dalam hidup dan kehidupannya secara khusus, boleh menjadi kepala sekolah di tempat ini. Terima kasih Bapak Surgawi untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk segala cinta dan kasih-Mu yang senantiasa hadir dan menyelimuti hidup dan kehidupannya. Secara khusus juga saat ini kami menyerahkan Bapak dan Ibu guru, staf dan karyawan, ketua komite, bahkan siapa saja ya Tuhan yang boleh terlibat untuk boleh memberi diri dan hidupnya dalam pelayanan di tempat ini, di sekolah ini, di SDN 7 Bukit Tunggal ini Tuhan. Biarlah dengan kasih-Mu, biarlah dengan cinta-Mu yang luar biasa itu, biarlah dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah terbatas itu, Engkau boleh memberkati seluruh Bapak dan Ibu guru staf karyawan atau siapa saja mereka ya Tuhan. Kami percaya hidup dan kehidupan mereka ditolong dipimpin diberkati Tuhan. Bahkan ketika dalam hidup ini Tuhan izinkan mereka mengalami dan merasakan perkara dan pergumulan tantangan masalah hidup. Kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan mereka seorang diri untuk boleh menghadapi dan menyelesaikan setiap masalah hidup mereka. Baliklah Tuhan senantiasa boleh membuka jalan untuk boleh memberi yang terbaik dalam hidup dan kehidupan mereka. Sebagaimana Tuhan boleh memimpin menuntun orang majus untuk boleh menjalani hari-hari mereka, hidup mereka setelah bertemu dengan Tuhan Yesus. Maka demikian juga Allah firman dan rahmat pimpinan cinta dan kasih Tuhan untuk boleh memberkati Bapak Ibu guru, staf dan karyawan, ketua komite atau siapa saja ya Tuhan. Kami yang ada di tempat ini yang boleh memberi diri dan hidup kami di dalam nama Tuhan dalam pelayanan kami. Dan kami percaya ketika kami boleh mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami pelayanan kami di tempat ini di dalam nama Tuhan, maka semuanya tidak pernah sia-sia. Semuanya akan mendatangkan sukacita dan sejahtera bagi kami semua. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami juga tidak lupa berdoa bagi seluruh siswa dan siswi mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kami menyerahkan anak-anak terkasih kami ini kepada Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak ini kepada Tuhan agar diberikan kepintaran dan kecerdasan, diberikan hikmat dan rahmat, diberikan semangat dalam belajar, sehingga mereka boleh bersemangat dalam belajar, mereka boleh bersemangat untuk boleh menyelesaikan pendidikan mereka, untuk boleh meraih masa depan dan cita-cita yang luar biasa di dalam Tuhan, sehingga mereka boleh mewujudkan segala cita-cita dan pengharapan mereka di dalam Tuhan. Semuanya boleh Tuhan buka jalan karena Tuhan mencintai dan mengasihi anak-anak Tuhan. Maka diberkatilah anak-anak terkasih kami ini Tuhan. Jika sebentar lagi dan pada tanggal 5 ini anak-anak terkasih kami ini akan menghadapi bulan kuliah. Biar Tuhan dengan cinta dan kasih-Mu akan memberikan anak-anak terkasih kami ini semangat dalam belajar, sehingga mereka boleh mendapatkan nilai yang terbaik sesuai dalam perjuangan mereka dalam belajar. Tuntunlah dan pimpinlah mereka, berikan mereka yang terbaik, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Mereka boleh menjadi siswa dan siswi yang kreatif, inovatif, dan boleh menjadi kebanggaan bagi sekolah ini, dan boleh menjadi kebanggaan di dalam nama Tuhan. Secara khusus juga, dan kami tidak lupa menyerahkan orang tua dari seluruh siswa dan siswi ini ya Tuhan, yang mana orang tua ini sudah Tuhan percayakan untuk boleh menjadi orang tua yang luar biasa bagi anak-anak kekasih mereka, yang mana mereka boleh menjadi orang tua yang membimbing, mengarahkan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang patuh dan taat pada nasihat dan pengajaran orang tua, terlebih juga yang boleh mematuhi dan mentaati peraturan yang ada di sekolah ini, bahkan boleh mendengar setiap pengajaran, nasihat, didikan dari para bapak ibu guru mereka. Diberkatilah orang tua para siswa dan siswi ini ya Tuhan. Diberkatilah mereka dalam hidup dan kehidupan rumah tangga mereka, usaha dan pekerjaan pelayanan mereka. Biar Tuhan boleh memberkati apapun yang boleh mereka kerjakan, usaha. Diberkatilah apapun yang boleh mereka lakukan di dalam nama Tuhan, sehingga segala sesuatu yang mendatangkan berkat, sehingga boleh memenuhi segala kebutuhan dan keperluan dari anak-anak kekasih mereka, sehingga damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan tercipta dalam hidup dan kehidupan rumah tangga mereka. Terima kasih Bapak Surgawi dalam Yesus Kristus.
Kami bersyukur bahwa pandemi COVID-19 telah berlalu dan kami bisa melewatinya dengan baik. Semuanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Salah satunya adalah SDN 7 Bukit Tunggal ini boleh melaksanakan pertemuan tatap muka. Proses belajar dan mengajar dapat dilaksanakan dan semuanya boleh terjadi juga karena Tuhan Yesus membuka jalan. Sehingga semua hal boleh terjadi di tempat ini. Dan segala sesuatu yang dikerjakan, yang sudah dikerjakan dan yang akan dikerjakan, bahkan apapun menjadi program dalam proses belajar dan mengajar di tempat ini, Tuhan memakai dan memberkatinya, sehingga boleh mendatangkan yang terbaik, menjadi kebanggaan dan kesukacitaan bagi kami bersama-sama. Terima kasih Bapak Surgawi, kami percaya Engkau memberikan kami kesehatan dan kekuatan umur yang panjang, sehingga kami boleh menyaksikan kembali kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan kembali dalam hidup dan kehidupan kami di hari-hari yang akan kami jalani. Dan sebab itu ya Tuhan, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami kepada Tuhan. Kami menyadari akan lemah dan terbatasnya hidup kami, ketidakmampuan kami tanpa campur tangan dan pertolongan Tuhan. Dan sebab itu, nyatakanlah kasih dan kemurahan, pimpinlah dan sertailah kami senantiasa, agar dari hari ini sampai selama-lamanya hidup dan kehidupan kami dalam tuntunan cinta kasih Tuhan. Hidup dan kehidupan kami senantiasa merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan di tiada pernah. Terima kasih Bapak Saudara yang doa kami. Inilah syukur kami, inilah pengharapan kami, inilah syafaat kami. Memberikan kebaikan dalam Yesus Kristus yang telah bersamakan yang hidup, yang sungguh setia dalam kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang memimpin kami, yang menolong kami, yang memberkati kami, yang memberikan kami yang terbaik dari kini sampai selama-lamanya. Kami pun percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beruban berat Tuhan lepaskan segala beban dan penderitaan mereka. Kami juga serahkan apapun yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Tuhan yang senantiasa campur tangan dan menolong kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Saat ini kami akhiri bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama, katalah kerajaan, berikanlah kepada hari ini dan kami secukupnya. Kami berkasih kami, dalam firman Tuhan. Jangan kami kecewa, lepaskan kami. Raja dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
rumah kami bisa merayakan Natal di sekolah kami SD itu cukup tunggal pada hari ini. Begitu pun kami bersyukur pada kesempatan ini kami bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat serta menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan dalam pelayanan bagi Tuhan dan sesama. Doa ini kami langsung di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Dalam hidupku, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kita nyanyikan dari awal. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Kita nyanyikan pujian ini dari awal untuk Tuhan. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kita katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu setiap hari ini. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu setiap hari ini. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Baik, kita akan bersama-sama akhiri ibadah kita bersama saat ini dengan berkat Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal bagi kita bersama-sama. Selamat bersukacita dan berbahagia di dalam Tuhan. Selamat menjalani hari-hari kita dengan penuh damai sejahtera. Arahkan hati dan pikiran kita bersama kepadanya. Terimalah berkat Tuhan. Bersama nantinya kita akhiri dengan menyanyi amin 3 kali. Berkat daripada Allah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kiranya senantiasa memberkati kita kini dan selama-lamanya. Amin.